Tak terasa sudah, Piala Asia Senior sudah berakhir dan sang tuan rumah Qatar lah yang menjadi pemenang pada turnamen ini. Namun, menariknya Indonesia tak hanya berkontribusi di Piala Asia Senior saja, melainkan Piala Asia U23 juga yang diadakan pada 15 April 2024. Dan kini tak terasa sudah, kurang dari 2 bulan Piala Asia U23 akan segera dimulai. Namun sekarang pertanyaan besarnya adalah seberapa siap timnas Indonesia U23 dalam menyambut turnamen ini, serta apakah target dari PSSI untuk timnas U23 dan Coach Sintayong akan dapat tercapai. Jika kita melihat peluang timnas Indonesia U23 di turnamen Piala Asia U23 nanti, menurut The Entertainment TV, Indonesia akan dapat berbicara banyak nantinya, meskipun Indonesia baru pertama kali masuk dan lolos di turnamen ini. Hal ini karena mayoritas skuad timnas Indonesia U23 nanti akan diisi oleh para pemain timnas yang sudah bermain di Piala Asia Senior, seperti Hernando Ari, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Strijk, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan Hoki Caraka. Jadi sudah pasti pemain-pemain ini tidak akan kaget dengan pressure di Piala Asia U23 nanti. Ditambah lagi, pemain lainnya adalah pemain terbaik yang bermain di Liga 1 Indonesia. Jadi pasti akan mampu untuk menghadapi negara-negara papan atas seperti Qatar, Australia, dan Jordan. Belum lagi ada tambahan pemain keturunan baru jika memungkinkan bermain, yaitu Jay Itzes dan Nathan Joaon. Namun permasalahannya, turnamen Piala Asia U23 ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Jadi belum tentu pemain-pemain abroad dan Liga 1 Indonesia akan dilepaskan. Sebenarnya hal ini wajar dan permasalahan ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja. Dan kita tidak bisa menyalahkan pihak manapun, baik dari pihak timnas dan pihak klub, karena setiap pihak memiliki haknya masing-masing. Namun kembali lagi, jika ingin mencapai target timnas, yaitu lolos 8 besar atau bahkan lebih, pihak timnas atau federasi harus dapat melobi setiap pihak-pihak untuk dapat melepas pemain-pemainnya yang dibutuhkan baik di dalam negeri atau di luar negeri. Dan memang dibutuhkan kerjasama antar pihak untuk dapat menciptakan timnas yang berprestasi dan baik. Menurut The Entertainment TV, jika skuad timnas Indonesia U23 dapat full tim, gue yakin dan optimis Indonesia akan dapat memperebutkan tiket Olimpiade, dimana paling tidak minimal juara 3 di turnamen ini. Namun jika timnas diisi oleh skuad yang tidak lengkap atau hanya beberapa pemain abroad saja, maka gue bilang lolos 8 besar saja sudah sangat cukup. Karena jika timnas tidak diisi oleh skuad yang lengkap, maka akan ada kekurangan yang cukup vital dan banyak. Contoh misalnya Hubner dan Bagot yang tidak dilepas oleh klubnya. Maka hal ini akan cukup menyusahkan bagi Indonesia, di mana posisi CB atau center back kita tidak diisi oleh mereka berdua, dan juga seterusnya. Misal juga Marcelino, jika tidak dilepas oleh klubnya, posisi Marcelino akan kosong dan mau tidak mau akan diisi oleh pemain lain. Sedangkan menurut gua, melihat sejauh ini baik di Liga 1 Indonesia atau abroad, belum ada yang dapat memerankan posisi Marcelino, di mana pemain berposisi sebagai lini tengah yang berkarakter menyerang dan juga bisa dijadikan second striker atau pemain sayap. Marcelino juga merupakan pemain yang sangat mobile. Dia bisa bermain di posisi kiri atau kanan, meskipun lebih bagus di posisi kiri karena kekuatan tendangannya terletak pada kaki kanannya. Pengalaman Marcelino pun tidak usah diragukan lagi. Jadi memang sangat dibutuhkan pemain-pemain ini. Namun yang berbahaya adalah jika pemain timnas nanti hanya diisi oleh mayoritas pemain Liga 1 Indonesia. Tanpa maksud meremehkan, jika kita melihat kualitas pemain Liga 1 Indonesia untuk bermain di Piala Asia U23 nanti akan cukup berat nantinya. Bahkan untuk lolos fase grup pun berat karena lawan-lawannya bukan lagi ASEAN tapi seluruh Asia. Mengingat Liga 1 kita sekarang masih dalam proses pembenahan, jadi akan membutuhkan waktu untuk dapat meningkatkan kualitas. Tidak bisa serba instan. Sedangkan Piala Asia U23 akan digelar pada bulan April besok. Dan jika melihat berita di sosial media, di mana para pelatih tidak bisa melepas pemain U23 yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Hal ini ada tugas dan masalah yang cukup besar bagi timnas Indonesia karena adanya target yang tinggi. Jadi satu-satunya jalan yang dapat dilakukan adalah pihak federasi atau PSSI harus dapat melobi atau melakukan pendekatan yang intensif, sekaligus dapat memberikan solusi yang sama-sama menguntungkan untuk setiap pihak. Ya, tapi kita harus terus optimis dan positif bahwa gue yakin PSSI akan bekerja sangat keras untuk dapat mempersiapkan timnas U23 ini. Terbukti lawan uji coba timnas yang disiapkan oleh PSSI juga kelihatan merupakan lawan yang cukup bagus untuk persiapan timnas Indonesia. Seperti kalau nggak salah adalah Cina dan akan ada 2 pertandingan uji coba rumornya. Jadi akan sangat membantu timnas untuk bersiap diri sebelum bermain di Piala Asia U23 nanti. Dan yang terakhir, kita sebagai fans dan supporter tentu harus dapat menyebarkan berita-berita dan aura yang positif serta mendoakan agar timnas kita dapat bermain dengan maksimal dan mencapai targetnya.